sahabat-sahabat properti, kembali lagi bersama saya Jenny Kam Property Agent. Nah sahabat-sahabat, hari ini saya mau menginvite nih para sultan yang lagi nyari rumah, tepatnya di kawasan Alam Sutera. Di belakang saya ini berdiri satu rumah dengan nuansa alam. Jadi nuansa yang disuguhkan itu adalah nuansa natural ya. Nah, di belakang saya ini rumah di atas tanah 1000 meter persegi dengan luas bangunannya 700 meter persegi. Sahabat-sahabat, dari luar kita udah bisa lihat ya bagaimana kondisi rumahnya, tampak asri, banyak sekali pepohonan sehingga udara di sekeliling rumah juga menjadi sehat. Nah sahabat-sahabat juga bisa lihat saya tepat ada di depan garasi dan carportnya. Nah ini adalah carportnya. Kalau mobilnya ukurannya tidak terlalu besar, ini bisa memuat 4 mobil, 2 di depan, 2 di belakang. Nah di belakangnya itu adalah garasi. Nanti kita akan melihat seberapa besar ukuran garasinya. Nah, kita akan coba untuk masuk melalui pintu utamanya. Nah, pintu utamanya tepat ada di sebelah kiri dari garasinya. Dan rumah ini ada di posisi hook. Sahabat-sahabat, kita lihat. Nah, saya ini ada di pathway untuk menuju ke pintu utama dari rumah ini. Kita bisa memperhatikan ya, untuk lantainya itu adalah batu andesit. Rumah ini tuh menonjolkan kesan natural, kesan alam. Jadi apa yang ada di rumah ini, baik dari furniture-nya, baik dari lantainya, itu semua tuh dari sesuatu yang bersifat alam. Nah, di bawah ini itu adalah batu andesit. Nah, sahabat bisa lihat di sini, kita bisa perhatikan untuk lantainya ini adalah kayu ulin. Nah, kayu ulin ini makin lama, bukan makin keropos, tapi makin lama itu makin kuat. Jadi kualitasnya udah jelas kualitas yang terbaik. Nah, saya juga mau kasih lihat, sahabat bisa memperhatikan di depan sini itu adalah pepohonan-pepohonan. Jadi rumah ini dikelilingi sama pepohonan, membuat rumah ini punya udara yang sangat baik dan rumahnya menjadi adem. Nah, pintu utamanya untuk tamu bisa masuk melalui pintu utama ada di sini. Nah, kita akan melihat bagian dalam dan detail-detail dari rumah ini. Nah, kita masuk ke bagian dalam dari rumah ini. Sahabat, pada saat kita masuk ke bagian dalam, kita disuguhkan dengan ruangan yang bisa dijadikan sebagai ruang tamu. Jadi apabila ada tamu-tamu yang akan berkunjung ke dalam rumah dan ingin mengobrol dengan si pemilik rumah, bisa di tempat ini. Nah, yang saya suka sebetulnya itu adalah bagaimana penempatan kaca-kaca di sini ya. Sahabat-sahabat bisa perhatikan ya, di tempat ini tuh ada banyak sekali kaca-kaca, sliding door-nya. Itu semua tuh membuat cahaya di dalam ruangan ini tuh sangat baik. Nah, saya ini ada di waktu siang hari pada saat saya melakukan syuting ini. Tidak ada satu lampu pun yang menyala di tempat ini, tetapi pencahayaannya sangat bagus. Nah, sahabat bisa lihat untuk furniture-nya juga diberikan nuansa kayu. Jadi untuk lantainya itu adalah lantai batu andesit dengan ukuran 1 meter x 1 meter. Untuk coffee table-nya, sahabat juga bisa lihat di sini coffee table-nya ini adalah bernuansa kayu. Kursi-kursinya pun juga bernuansa kayu. Dan ini semua ditinggal, apa yang ada di tempat ini kecuali piano dan lukisan-lukisan ini akan ditinggal oleh si pemilik rumah. Nah, kita akan menuju ke bagian luar dari ruangan, sebelah ruangan ini itu adalah swimming pool. Nah, kita akan melihat bagian swimming poolnya. Sahabat-sahabat, kita sudah ada di bagian swimming pool dari rumah ini. Sahabat bisa lihat juga swimming poolnya pun dibuat dengan bahan batu alam. Si pemilik juga membuat satu area khusus bisa dijadikan untuk tempat bermain pingpong atau tenis meja di sini. Terus juga ada pathway juga yang menuju ke arah samping dari swimming poolnya. Nah, untuk kamar di lantai 1 yang di samping ruang tamu itu sudah disediakan dengan kamar mandi di bagian dalam. Nah, kita bisa lihat untuk ukurannya cukup besar. Kamar mandinya juga sudah disediakan shower, ada pembatas kaca antara shower dengan kloset, dan juga sudah disediakan dengan wastafel. Nah, untuk lantai ini, untuk lantai pertama ini ada 2 kamar ya. Nanti kita akan melihat lantai kedua
disuguhkan dengan 3 kamar. Jadi total kamar tidur di rumah ini adalah 5 kamar plus 1 untuk area asisten rumah tangga. Nah, masuk ke bagian dalamnya, lebih dalam lagi, kita akan melihat di sini adalah dapur kering ya, dapur kering. Sahabat-sahabat bisa melihat untuk dapur keringnya pun dikasih nuansa kayu ya. Nah, ini juga semua ditinggal. Untuk cooker hoodnya, ini juga electric stove ini. Electric stove-nya juga ditinggal. Dan ini pun juga ditinggal. Untuk kulkas-kulkasnya pun di tempat ini juga sudah ditinggal beserta dengan ovennya. Nah, di depan dari dapur keringnya itu adalah dining area. Kita bisa menghitung nih berapa jumlah yang cukup ya. Ini bisa memuat sampai 12 sampai 14 seater untuk dining table-nya. Nah, dining table-nya juga diberikan oleh sepemilik rumah, tidak diambil. Ini juga bernuansa kayu. Nah, sahabat bisa lihat di depan dari dining table ini view-nya adalah pool. Nah, di sebelah kanan dari area dining table ini itu adalah ruangan. Jadi sengaja tidak dibuat bangunan oleh si pemilik rumah supaya ada sirkulasi udara juga walaupun di tengah-tengah rumah gitu ya. Ini bisa dijadikan tempat untuk berkumpul dengan keluarga di bagian outdoornya. Nah, untuk garasinya itu tepat ada di sini. Tadi saya sempat mention bahwa garasinya ini normally kalau dilihat dari size-nya ini memuat sampai 2 mobil. Nah, untuk ini menuju ke bagian service area. Service area di mana tersedia dapur basah. Sahabat bisa lihat untuk dapur basahnya, kitchen bench di dapur basah ini dibuat dari bahan stainless steel. Jadi membuat furniture-nya tidak terkena rayap. Nah, ini bisa kita lihat di tempat ini ya. Sudah disediakan stove, oven, hood-nya, dan bahkan ada 2 kulkas inverter merek Samsung di sini yang tidak dibawa juga oleh si pemilik rumah. Nah, di belakang dari dapur basah ini adalah service area. Nah, di sini ditempatkan mesin cuci. Jadi untuk mesin cuci ditaruh di tempat ini. Nah, kita bisa lihat juga di atas ini sudah diberikan kanopi kaca sehingga tetap bisa menerima pancaran sinar matahari supaya pakaiannya lebih cepat kering, tetapi juga tidak terkena hujan apabila musim hujan. Nah, untuk kamar mandi dan kamar tidur asisten rumah tangga itu ada di sini. Itu bisa diakses melalui tangga yang ada di samping garasi. Nah, jadi apabila pemilik meninggalkan rumah, itu asisten rumah tangga tidak perlu masuk ke area dalam rumah. Mereka tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena area ini sudah tidak bisa terhubung lagi ke bagian dalam. Jadi pemilik bisa mengunci bagian dalam ini. Nah, jadi asisten rumah tangga tetap bisa melakukan aktivitas untuk memasak, untuk membuang sampah, untuk mereka mandi dan segala macam di luar dari bagian dalam rumah. Nah, itu salah satu good point-nya. Tadi saya mention bahwa kamar tidur di lantai 1 di rumah ini tuh ada 2. Tadi adalah 1 di samping ruang tamu. Nah, sekarang saya akan ajak kita untuk melihat kamar yang keduanya di lantai pertama. Nah, kita bisa perhatikan untuk kamarnya itu memuat double bed, sudah disediakan 2 nakas, sudah disediakan juga dengan AC. Nah, untuk kamar mandinya itu adalah kamar mandi yang terpisah. Kamar mandinya ada di sini. Ini adalah kamar mandi di kamar mandi bawah. Nah, sahabat bisa lihat untuk kamar mandinya sudah disediakan dengan kloset dan shower. Ada pembatas kaca antara kloset dan shower. Dan juga untuk wastafelnya dibuat terpisah dari kamar mandi sehingga tidak perlu antri-antri kalau ada yang mencuci tangan atau sikat gigi. Ini ada di sini. Nah, saat ini kita akan menuju ke bagian di lantai kedua. Di lantai kedua itu terdiri dari 3 kamar tidur. Nah, master bedroomnya itu ada di lantai kedua. Nah, saya ingin ajak sahabat-sahabat untuk melihat. Nah, bahkan di tangganya pun sahabat bisa perhatikan ya, dia memberikan nuansa alam.
Jadi bahkan handle-nya pun ini adalah dari kayu. Sebelah kiri saya pun ini ada drawer ya, drawer yang bisa dibuka tutup juga, dan ini pun juga nuansanya nuansa kayu. Bahkan kita bisa melihat ini serat-serat kayunya. Jadi pemilik sangat menonjolkan nuansa alam untuk rumah ini. Tapi tidak meninggalkan juga kesan modernnya dengan memberikan kaca-kaca ya, kaca-kaca yang tembus pandang ini kita bisa lihat, sehingga tetap ada kesan modern walaupun ada unsur alamnya. Nah, kita menuju ke lantai kedua. Nah, di lantai kedua, pada saat saya masuk ke lantai kedua, saya akan langsung melihat ruangan yang sebesar ini. Nah, ini dijadikan sebagai ruang keluarga, or you can call it a family room, di mana keluarga bisa saling bercengkrama di tempat ini. Di sini juga disediakan drawer untuk menaruh beberapa barang sehingga barang-barang menjadi rapi, tersusun, terstruktur. Ini juga semuanya ditinggal oleh si pemilik. Antara lantai ini itu diberikan kesan ada menanjak ya, ada menanjak sebelum kita menuju ke area kamar. Nah, untuk kamar utamanya ada di sebelah kiri. Jadi pada saat kita naik ke atas, saya langsung menuju ke sebelah kiri. Kita mulai masuk ke bagian kamar utama. Di sebelah kanan saya itu adalah walk-in closet. Walk-in closetnya sebesar ini nih, sahabat-sahabat. Diberikan dua sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kalau suami barangnya banyak, istri barangnya banyak, bisa punya masing-masing, punya drawer masing-masing. Di tengahnya pun diberikan couch kecil di sini, bisa duduk-duduk di tempat ini. Nah, kamar utamanya sebesar ini, sahabat-sahabat bisa lihat. Ini rumah besar banget, kamarnya sangat menyenangkan ya untuk tinggal di rumah seperti ini. Nah, kita bisa lihat juga kamarnya dikelilingi oleh kaca. Jadi kalau kita mau cahayanya semua masuk, semua roller blind ini bisa diangkat. Nah, untuk sebelah kanan dari ranjang, sebelah kanan, ini kita dihubungkan dengan balkoni. Balkoninya ini langsung mengarah ke bagian luar dari rumah. Rumah ini adalah posisinya hook, sehingga dia punya dua sisi. Jadi untuk kamar utamanya melihat ke dua sisi depan. Nah, yang menarik itu adalah bagian sini, sahabat-sahabat. Balkoni yang ini langsung bisa menghubungkan kita dengan view kolam renang. Jadi view swimming poolnya langsung terlihat di bagian ini. Nah, di kamar utama ini disediakan dengan kamar mandi. Besar banget ya kamar mandinya ya. Disediakan dengan shower, bench untuk menaruh peralatan-peralatan mandi. Di sini juga ada drawer. Di sini juga sudah disediakan juga dengan wastafel dan kloset. Sekali lagi, rumah ini selalu menyediakan jendela di setiap tempat, bahkan termasuk di kamar mandinya sendiri kita bisa membuka jendela supaya ada udara, bahkan di kamar mandi. Nah, untuk kamar anak disediakan satu single bed. Di sini ada drawer, drawernya juga sudah full di setiap sisi tembok, dan setiap kamar selalu punya akses untuk menuju ke bagian balkoni. Nah, kamarnya pun lantainya sudah lantai kayu ulin ya, karena yang tadi saya mention adalah rumah ini memang menonjolkan sisi alam. Nah, di sebelahnya itu juga adalah kamar tidur anak yang lainnya. Ukurannya slightly sama, mereka cuma reflection aja, cermin-cerminan, jadi ukurannya sama, drawernya juga sama, ukurannya besar sekali, bisa memuat satu nakas juga ada di tempat ini. Jendela-jendelanya juga disediakan, dan bahkan ada pintu yang langsung menghubungkan ke bagian balkoni samping-samping rumah. Untuk kamar mandi anak ada di tempat ini dengan wastafel yang terpisah. Jadi wastafelnya ditaruh di bagian luar dari kamar mandi. Di sini kamar mandinya disediakan dengan shower, disediakan juga dengan kloset. Sudah lengkap semua, tepat di sebelah kamar anak. Sahabat-sahabat, kita sudah di akhir dari home tour. Nah, saya panggil nih para sultan untuk coba melihat nih rumah ini. Rumah di atas tanah 1000 meter persegi dengan luas bangunan 700 meter persegi di area yang sangat strategis di Alam Sutera. Alam Sutera itu termasuk kawasan yang lagi banyak diincar karena lokasinya yang sangat baik, terus juga penghijauannya yang sangat bagus, pembangunannya yang juga masih tetap membangun di daerah sekitar juga. Nah, ini tempat yang baik. Nah, rumah ini itu saya review sedikit. Rumah ini terdiri dari 2 lantai.
Untuk kamarnya, untuk kamar tidurnya itu ada 5 kamar tidur, dan untuk kamar mandinya ada 4 kamar mandi. Nah, rumah ini terdiri dari dapur kering dan dapur basah. Untuk harganya, saya spill harganya itu ada di 48M dan masih bisa nego. Nah, untuk sahabat-sahabat yang tertarik dengan rumah ini, bisa segera menghubungi saya. WhatsApp saya ada di bawah ini. Nah, untuk sahabat-sahabat yang belum mensubscribe YouTube channel saya, bisa di-subscribe dan dinyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari next video dari saya. Nah, saya juga punya beberapa sosial media yang bisa di-follow. Sosial media saya ada TikTok di sini, ada Facebook, ada Instagram. Nah, sahabat-sahabat bisa memfollow. Nah, terima kasih sudah melihat review saya hari ini. Sampai jumpa di next video.